Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri, untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Inna akramakum indallahi asqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan tema yang berjudul syarat-syarat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah pelita yang terang benderang, yang sanggup menembus kegelapan dari setiap manusia, menerangi setiap kalbu bagi orang yang mendambakan kehidupan yang damai. Pelita yang sanggup mengangkat manusia dari kebodohan menuju manusia yang berilmu pengetahuan. Akan tetapi masih ada sebagian golongan orang yang tidak menghendaki Islam memancarkan sinar di seluruh penjuru dunia. Mereka berusaha memadamkannya dengan berbagai macam cara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang hidup jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Namun kita diberi warisan berupa ajaran kebenaran, yakni Islam. Jangan sampai kelak Islam hanya tinggal namanya dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, amar ma'ruf artinya mengajak orang untuk berbuat kebaikan, sedangkan nahi munkar artinya mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama Islam. Karena amar ma'ruf nahi munkar mampu mengatasi kemungkaran dan menjauhkan semua perbuatan negatif di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk jihad, ajaran dan perintah Islam. Walaupun demikian, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dilakukan oleh setiap orang. Tidak sedikit orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tetapi justru berseberangan dengan ajaran Islam itu sendiri, bahkan merusak citra Islam sebagai agama yang mulia. Bagaimana sejatinya berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam pandangan Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab yang sangat populer
Tafsir Jalalain dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan huruf min litab'id untuk arti sebagian. Karena apa yang telah disebutkan dalam ayat 104 itu, yakni dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk merupakan fardu kifayah. Tidak layak dilakukan oleh setiap orang, seperti orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur, tokoh Islam dan pakar fikih berkebangsaan Tunisia, dalam kitab tafsirnya menjelaskan tingkatan dakwah. Sungguh dakwah kepada kebaikan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada tingkatan yang bisa dilakukan oleh setiap muslim, dan ada tingkatan dakwah yang memerlukan pengetahuan yang hanya dilakukan oleh ahlinya. Dan inilah yang dinamakan dengan fardu kifayah, yakni bila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Dalam hal ini semakin jelas bahwa orang yang berdakwah dan amar ma'ruf harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, ia harus mengetahui dengan jelas sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, tujuan atau motivasi dari amar ma'rufnya adalah mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan lain. Ia akan membantu dan membimbing orang yang berbuat kemungkaran ke arah kebaikan dengan benar dan ikhlas. Yang ketiga, perintah dan larangannya dilakukan dengan lemah lembut, ramah dan kasih sayang. Nasihat disampaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara keras dan marah-marah. Yang keempat, ia menjadi seorang yang penyabar, murah hati, toleran, rendah hati, mampu mengontrol hawa nafsu, kuat hatinya, penurut, laksana dokter yang mengobati pasiennya. Yang kelima adalah ia mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, semakin jelas bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar tidaklah mudah dan tidaklah serta-merta dapat dilakukan oleh setiap muslim. Tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bagi siapapun yang tidak mempunyai ilmu keagamaan yang cukup memadai, maka dilarang berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena hal itu justru bisa mengakibatkan kerusakan terhadap umat dan citra Islam sebagai agama yang mulia, agama rahmatul lil alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu
فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Assalamualaikum